Assalamualaikum pemirsa. Media sosial adalah corong komunikasi seseorang dengan orang lain. Media sosial juga alat komunikasi yang luas, bisa menjangkau alam jagat raya. Semakin banyak follower seseorang, semakin jauh jangkauan komunikasinya. Namun apakah itu menjadi positif atau negatif, sangat tergantung kepada manusia itu sendiri. Sebenarnya apa yang disampaikan seseorang adalah gambaran dari dirinya sendiri. Ibaratkan sebuah teko, tempat air, bila isinya air bersih akan keluar air bersih dari teko itu. Apabila isinya air kotor, maka yang keluar air kotor juga. Belakangan ada beberapa pegiat media sosial yang mencari sensasi untuk ketenaran. Sebut saja namanya Nitiki Minara. Nitiki Minara hanya sebuah nama bagi pegiat media sosial yang sering bikin rusuh. Bukan nama untuk satu orang, tapi beberapa orang yang mempunyai perangai serupa. Tak peduli dia perempuan atau laki-laki, namun sensasi yang dia ciptakan kadang merendahkan makna agama, menyerempet sosial, bahkan sengaja menjatuhkan orang lain. Untuk orang-orang yang serupa, Sultan Malano Channel menyampaikan 7 hal sebagai berikut. Satu, neraka jangan diolok-olok. Mengolok-olok neraka sama saja dengan mengolok-olok agama. Tak ada orang beriman yang mau masuk neraka. Masuk penjara aja pasti tidak mau, apalagi masuk neraka. Menantang untuk masuk neraka adalah kesombongan terhadap Sang Pencipta. Padahal bila mereka mengalaminya, pasti mereka akan sangat menyesal dan ingin dikembalikan ke dunia untuk bertobat. Allah berkata dalam surah Al-Mu'minun ayat 106-108 yang artinya, mereka berkata, "Ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan kami adalah orang-orang yang sesat. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka jika kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim." Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu bicara dengan aku." 2. Di neraka tidak bisa ketemuan apalagi bikin acara. Gambaran tentang neraka dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 2-7. Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk, terhina, bekerja keras dan kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Di neraka orang diazab terus-menerus. Bagaimana mungkin seseorang berpikir ingin bertemu orang tertentu di dalam neraka? Di neraka tidak bisa mengadakan pertemuan, apalagi bikin acara. 3. Jangan sibuk dengan aib orang lain, lupa dengan aib sendiri. Dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 11 disebutkan, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka. Karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang."
Introspeksi diri jauh lebih baik daripada mencari-cari keburukan orang lain. Perbaiki dirimu sendiri itu lebih utama. 4. Jaga lidah. Rasulullah SAW bersabda, "Salamatul insan fi hifzil lisan." Artinya, keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, keselamatan manusia itu tergantung bagaimana dia menjaga kata-katanya, menjaga lidahnya. Lidah manusia bisa menjadi senjata yang lebih tajam dari pedang. Perkataan manusia bisa lebih mematikan dari racun. Sebaliknya, lidah manusia yang digunakan dengan baik bisa melahirkan senyuman, keramahan, dan persahabatan. Gunakan lidahmu dengan bijak. 5. Mencari kawan, jangan mencari musuh. Kita mestinya mencari banyak teman di dunia ini, dan jangan mencari musuh. Satu musuh itu sudah terlalu banyak. Tapi 100 teman itu masih sedikit. Manusia yang lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman. Tapi orang yang paling buruk adalah orang yang sengaja mencari musuh. Ada 7 golongan orang yang akan dinaungi pada hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satu dari yang 7 itu adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, dan berpisah karena Allah. 6. Semua perkataan dan perbuatan akan ada dampaknya untuk diri sendiri. Apa yang kita katakan dan kita perbuat pasti akan ada akibatnya. Bila yang kita lakukan dan kita katakan baik, maka kita akan menerima baik. Bila kita berkata buruk dan melakukan sesuatu yang buruk, pasti akan menerima yang buruk juga. Balasan itu kita dapat di dunia sebagai sanksi sosial dalam masyarakat, meskipun kita merasa ada yang melindungi secara hukum. Tidak dapat balasan di dunia, kita akan dapat balasan di akhirat. Di akhirat tidak ada backingan, tidak ada orang dalam. Semuanya diperlakukan sama di mata hukum. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya juga. 7. Prestasi lebih baik dari sensasi. Mendongkrak popularitas dengan sensasi adalah cara bagi sebagian orang saat ini. Bahkan terkadang sensasi adalah alat yang ampuh untuk cepat dikenal. Beberapa orang terkenal karena sensasi. Padahal sensasi itu tidak memakna apa-apa, bahkan jauh dari yang namanya prestasi. Banyak orang yang tampil dengan prestasi yang dimiliki. Prestasi merupakan suatu hal yang membanggakan yang diperoleh melalui proses dan tahapan yang panjang, disertai kesabaran dalam meraihnya. Banyak rintangan dalam proses pencapaian sebuah prestasi. Justru mengajarkan perjalanan hidup untuk terus berjuang dan menciptakan banyak hal yang berguna bagi orang lain. Nah, semua kembali pada diri sendiri masing-masing. Apakah cara yang dipilih ingin instan tetapi penuh kontroversi, ataukah jalan yang penuh liku
dan kesabaran, tetapi menghasilkan sebuah prestasi yang berguna dan dikenang orang lain. Apakah Anda ingin terkenal dan dikenal dengan prestasi atau sensasi? Masyarakat yang berkualitas akan melahirkan sesuatu yang berkualitas. Demikian pemirsa, semoga bermanfaat. Kalau pemirsa suka dengan channel ini, silakan subscribe, share, dan like. Assalamualaikum.